Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Chandigarh Kar Ashwi. Film yang mengisahkan seorang binaragawan berpacaran dengan wanita transgender. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Chandigarh Kar Ashwi. Pagi itu terlihat seorang pria yang sedang mengangkat barbel di tempat gym. Pria itu bernama Munjal Manu, yang biasa sering dipanggil Manu. Dia ditemani oleh dua orang kembar yang membantunya mengolah tempat gym tersebut, yang bernama Riz dan Jomo. Susah membedakannya karena kembar gym itu dimiliki oleh Manu yang dibiayai oleh ayahnya. Ayahnya memarahinya karena sampai sekarang gym tersebut belum menghasilkan uang. Sebaiknya dia mengurus bisnis keluarga. Sedangkan kakaknya yang wanita menekan Manu untuk segera menikah karena usianya sudah 30 tahun. Ini adalah Ma Anfi, wanita yang berprofesi menjadi instruktur Zumba. Pagi itu dia sudah berjanji kepada Riz dan Jomo untuk datang ke gymnya. Di sana Ma Anfi bertemu dengan Manu yang sedang mengangkat barbel. Dan mereka saling mengenalkan diri. Di awal melihatnya, Manu sangat tertarik dengan Ma Anfi. Akankah kehadiran Ma Anfi di gymnya Manu, menjadi daya tarik orang untuk gym dan Zumba tentunya. Banyak pria yang terpikat dengan Ma Anfi. Di hari ulang tahun gurunya, Manu bertanding melawan Sandi. Dia adalah lawan terberat Manu di perlombaan gym. Manu bertekad untuk mengalahkan Sandi. Di hari itu, lagi-lagi Manu kalah dari Sandi. Sandi adalah lawan yang harus ia kalahkan dalam pertandingan gym nasional. Pagi itu Manu tengah berlatih namun, terjadi kecelakaan kepada Manu, di mana hidungnya luka, dan saat itu Ma Anfi baru saja tiba di tempat gym. Ma Anfi mengantarkan ke rumah sakit untuk diobati. Setelah dari rumah sakit, Ma Anfi mengantarnya ke rumah Manu. Dan yang terjadi di sana adalah keluarga besarnya cukup senang walau Manu terluka. Dikarenakan dia melihat Ma Anfi, dan mereka semua menganggap Manu sedang berpacaran dengan Ma Anfi. Waktu pun terus berlalu, tempat gymnya semakin ramai. Manu dan Ma Anfi semakin saling tertarik satu sama lain. Hingga di sebuah acara, mereka melakukan ehem-ehem yang awalnya Ma Anfi ingin menolak karena ada sesuatu yang ingin ia ceritakan. Setelah peristiwa itu Manu dan Ma Anfi semakin intim dan sering ehem-ehem. Hingga di suatu hari setelah melakukan ehem-ehem, Manu mengajak Ma Anfi untuk menikah. Ma Anfi pun juga mau. Namun Ma Anfi menjelaskan tentang dirinya dan membuat Manu tak percaya dan kaget. Ma Anfi adalah wanita transgender yang mana awalnya dia adalah laki-laki dan sekarang dia wanita yang bagian luar dan dalamnya sudah dioperasi. Manu meninggalkan rumah Ma Anfi sambil kesal karena ia tak percaya selama ini dia ehem-ehem dengan pria. Keesokan harinya Manu memberikan informasi itu kepada Riz dan Jomo. Seketika itu pula mereka kaget, karena begitu terlihat sempurna secara fisik. Setelah frustasi, Manu makan sembarangan, dia tak ingat lagi soal diet dan pertandingan nasionalnya. Dan pada malam itu dia melihat Ma Anfi sedang dibonceng motor dengan seseorang. Manu mengikutinya, dan ternyata itu di sebuah mall. Terjadilah pertengkaran antara Manu dan Ma Anfi. Di gym, Manu meminta duo kembar untuk mengusirnya dari gymnya. Namun mereka berdua tidak mau, karena pemasukan dari Zumba itu cukup besar. Manu semakin hari semakin frustasi, apalagi keluarganya ingin ke rumah orang tua Ma Anfi. Malam itu Manu menemui Ma Anfi agar bisa menjelaskan kepada kakaknya kalau Ma Anfi menolaknya. सच बोल रही थी ना, तेरा
kakak Manu akhirnya mengetahui kalau Ma'anfi adalah transgender. Seketika itu ramailah di keluarga Manu, hanya kakeknya yang tidak memarahinya. Sebelum itu, sudah terjadi keributan di dalam gym yang dilakukan oleh kakak Manu. Di sana mereka memarahi Ma'anfi bahwa dia tidak boleh berhubungan dan adiknya. Pada saat yang bersamaan keributan itu direkam dan diupload ke sosial media. Karena kejadian itu Manu ingin menemui Ma'anfi. Manu menemui Ma'anfi di rumah sakit karena ayahnya terkena serangan jantung. Di sana ibu Ma'anfi juga sudah ada. Terjadilah perselisihan antara Ma'anfi dan ibunya, dikarenakan ayahnya selalu menyebut nama Ma'anfi, maka hanya Ma'anfi yang diizinkan oleh dokter untuk menemuinya. Setelah semua pergi tinggallah Ma'anfi dan Manu. Manu ingin kembali lagi kepada Ma'anfi, dia tak bisa melupakannya. Soal transgender dia juga baru tahu sekarang. Tak lama kemudian, ayah dan kakak Manu menghampiri rumah sakit untuk mengajak Manu pulang. Namun yang terjadi Manu menolaknya, agar mereka mengurus urusannya sendiri. Karena esok adalah hari perlombaan, Manu kembali tempat gym. Dia berusaha menenangkan dirinya dan berdoa. Esok di tempat perlombaan, ayah dan pacarnya datang, lalu tak lama kemudian kakek dan kakaknya datang. Lagi-lagi Sandi sang juara bertahan masih mengungguli. Karena melihat Manu belum bisa mengungguli Sandi, maka Riz mengirim pesan kepada Ma'anfi untuk datang ke perlombaan guna mendukung Manu. Ibu Ma'anfi akhirnya bisa menerima Ma'anfi adalah putrinya. Ayahnya senang melihat anak dan istrinya bisa kembali. Ma'anfi pun akhirnya datang di saat putaran terakhir, yakni mengangkat barbel. Sandi masih bisa melewatinya, kini tinggal Manu. Melihat Ma'anfi datang, Manu meminta ditambahkan beban sebesar 5 kg total menjadi 150 kg. Dengan kehadiran Ma'anfi di pertandingan membuat Manu bersemangat. Dan akhirnya Manu mampu mengangkat beban sebesar 150 kg. Dan sekaligus memecahkan rekor. Yang artinya kali ini Manu menjuarai perlombaan tersebut. Sandi melihat itu kecewa dan pergi. Melihat itu semua, sepertinya keluarga Manu bisa menerima kehadiran Ma'anfi untuk menjadi bagian keluarga besar Munjab, dan film pun selesai.